Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang perpindahan panas multidimensi. Perpindahan panas bisa terjadi dalam satu dimensi, seperti pada misalnya batang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, dan contoh dua dimensi misalnya seperti pada permukaan pipa yang diselimuti oleh fluida panas, atau tiga dimensi seperti pada misalnya perpindahan panas di dalam ruangan. Ketika perpindahan panas terjadi dalam tiga dimensi, maka suhu akan berubah ke setiap arah yang mungkin dalam media tersebut. Untuk menjelaskan distribusi suhu pada setiap titik di medium dan laju perpindahan panas pada setiap lokasi, kita dapat menggunakan sistem koordinat tiga dimensi seperti sistem koordinat persegi panjang kartesian, sistem koordinat silinder, atau sistem koordinat bola seperti yang Anda lihat di dalam gambar. Dalam sistem koordinat persegi panjang, kita gunakan tiga titik koordinat X, Y, dan Z untuk menjelaskan distribusi suhu pada medium, dan suhu dapat dinyatakan sebagai T adalah fungsi X, Y, Z, T. Sistem koordinat silinder menggunakan tiga titik koordinat yaitu R, V, dan Z, dan suhu pada medium dapat dinyatakan fungsi T adalah fungsi R, V, Z, T. Sedangkan sistem koordinat bola menggunakan tiga koordinat R, V, dan theta, dan suhu pada medium dapat dinyatakan sebagai T, R, V, theta, T. Perpindahan panas disebut dua dimensi jika variasi suhu dalam medium hanya terjadi pada dua arah dan tidak terlalu signifikan pada arah yang ketiga. Contohnya, jika kita memiliki sebuah batang panjang dengan penampang persegi panjang dan suhu pada batang tersebut hanya berubah pada arah X dan Y dan tidak berubah pada arah Z atau sepanjang batang, maka perpindahan panas pada batang tersebut dapat dianggap sebagai perpindahan dua dimensi. Dalam hal ini, distribusi suhu pada batang tersebut dapat dinyatakan sebagai T adalah fungsi dari X, Y, dan tidak ada perubahan suhu terhadap waktu, seperti Anda lihat pada gambar. Perpindahan panas dikatakan satu dimensi jika suhu dalam medium bervariasi pada satu arah saja, sehingga perpindahan panas pada satu arah dan variasi arah lainnya diabaikan atau nol. Misalnya, perpindahan panas melalui kaca jendela dapat dianggap satu dimensi karena perpindahan panas melalui kaca akan terjadi terutama pada satu arah atau arah normal ke permukaan kaca, lihat pada gambar. Dan perpindahan panas ke arah lain dapat diabaikan. Perpindahan melalui pipa air panas dan telur yang dijatuhkan ke dalam air mendidih itu dapat dianggap satu dimensi karena perpindahan panas terjadi terutama dalam satu arah saja. Pada pipa air, perpindahan panas terjadi dari dalam ke lingkungan sepanjang arah radial. Sedangkan pada telur yang dijatuhkan ke dalam air mendidih, panas akan ditransfer ke telur sepanjang garis lurus yang melewati titik telur, lihat pada gambar. Dalam kedua kasus tersebut, perpindahan panas pada arah lain seperti sepanjang pipa atau keliling penampang diabaikan karena variasi suhu pada arah tersebut sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak ada. Pada bagian ini disebutkan bahwa laju konduksi panas melalui media pada arah tertentu, misal pada arah X, sebanding dengan perbedaan suhu di media dan daerah normal ke arah perpindahan panas, tetapi berbanding terbalik dengan jarak ke arah tersebut. Hal ini dinyatakan dalam bentuk diferensial oleh hukum Fourier tentang konduksi panas untuk konduksi panas satu dimensi. Hukum Fourier merupakan hukum dasar yang menjelaskan bagaimana konduksi panas terjadi melalui suatu media. Hukum ini mengatakan bahwa laju konduksi panas Q per T pada arah tertentu, misalnya arah X, sebanding dengan perbedaan suhu di media dan daerah normal ke arah perpindahan panas, tetapi berbanding terbalik dengan jarak ke arah
tersebut yang dapat dituliskan dengan persamaan Q konduksi itu sama dengan min K A dt per dx. Jadi Anda bisa melihat di grafiknya juga, grafik T dan X, aliran panas ke arah kanan, Q dot lebih dari 0. Nah, kemudian ada slope dt per dx kurang dari 0 dan Tx. Dalam persamaan tersebut, K merupakan koefisien konduktivitas termal yang sudah kita pelajari. Kalau Anda masih bingung koefisien konduktivitas termal, Anda bisa melihat video lainnya. Jadi K itu merupakan koefisien konduktivitas termal yang menentukan kemampuan benda dalam menghantarkan panas. Kemudian A adalah luas penampang benda pada arah perpindahan panas, dan dt per dx adalah perubahan suhu pada arah perpindahan panas dalam derajat Celcius per meter. Dengan menggunakan persamaan Fourier itu, kita dapat menghitung berapa banyak panas yang mengalir melalui benda dengan memperhitungkan perbedaan suhu antara kedua ujung benda dan jarak antara kedua ujung tersebut, X-nya. Semakin besar perbedaan suhu atau semakin pendek jarak, maka laju konduksi panas akan semakin besar pula. Namun, semakin besar koefisien konduktivitas termal suatu benda, maka semakin mudah benda tersebut menghantarkan panas dan laju konduksi panas akan semakin besar. Nah, sekarang hubungan umum hukum Fourier konduksi panas diperoleh dengan mempertimbangkan medium distribusi suhu 3 dimensi seperti yang Anda lihat di gambar. Gambar ini menunjukkan permukaan isotermal pada suatu media yang memiliki distribusi suhu 3 dimensi. Permukaan isotermal adalah permukaan di mana setiap titik memiliki suhu yang sama. Pada gambar tersebut terdapat P pada permukaan isotermal di mana vektor flux panas harus tegak lurus dengan permukaan dan menunjuk ke arah penurunan suhu. Intinya, gambar tersebut menjelaskan bagaimana panas menyebar dalam suatu media 3 dimensi dan bagaimana vektor flux panas berhubungan dengan suhu pada suatu titik di permukaan isotermal. Nah, jika N, ya Anda lihat N ya, jika N itu adalah permukaan isotermal normal pada titik P, maka laju konduksi panas pada titik itu dapat dinyatakan dengan variasi dengan perubahan hukum Fourier sebagai berikut. Jadi Q konduksi sama dengan min Ka dt per dn. Tadinya kan dt per dx, sekarang dt per dn. Persamaan ini merupakan persamaan matematika yang menjelaskan tentang laju konduksi panas melalui suatu permukaan dengan luas A. Dalam persamaan ini, Q konduksi menunjukkan laju perpindahan panas dalam satuan watt. K itu adalah konduktivitas termal dan A adalah luas permukaan. Nah, dE dan dN, dt per dN itu merupakan gradien suhu normal pada permukaan dalam satuan Kelvin per meter. Jadi saya ulangi ya, dt per dN itu gradien suhu, perubahan suhu normal pada permukaan. Pada koordinat persegi panjang, vektor konduksi panas dapat dinyatakan dalam komponennya. Nah, sekarang kita ingin melihat Qn. Jadi, kita ingin melihat komponen-komponennya. Jadi, Qn itu, Q dot N itu sama dengan Q dot X I plus Q dot YJ plus Q dot ZK, di mana I, J, dan K adalah faktor yang memiliki panjang satu dan arah yang sejajar, serta Qx, Qy, dan Qz adalah besaran dari laju perpindahan panas dalam arah X, Y, dan Z yang dapat ditentukan dari hukum Fourier dengan persamaan di atas itu. Sehingga dengan persamaan di bawah ini, yaitu menjadi Q dot X ya. Jadi perpindahan laju panas pada arah X itu sama dengan min Ka X dt per dx, dan Q dot Y, perpindahan panas pada arah Y itu min Ka Y dt per dy, dan pada arah Z perpindahan panasnya adalah Q dot Z sama dengan min Ka Z dt per dz.
di mana AX, AY, dan AZ adalah konduksi panas daerah normal terhadap X, Y, dan Z. Semoga bermanfaat.